Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Ilmu Gizi Angkatan tahun 2019. Identitas jurnal. Nama jurnal yang akan saya bahas adalah Nutrigenomik dan Kesehatan. Adapun penulisnya yaitu Bondan Prasetyo. Adapun outline yang akan dibahas yaitu abstrak, sejarah nutrigenomik, definisi nutrigenomik, gen dan metabolisme, interaksi zat makanan dan gen pada metabolisme lipid, interaksi zat makanan dan gen pada diabetes mellitus tipe 2 dan manfaat nutrigenomik. Abstraknya yaitu genomik dan bidang ilmu yang berkaitan telah memberikan kontribusi yang besar untuk memahami mekanisme seluler dan molekuler dalam hubungannya dengan diet pada penyakit tertentu. Untuk mencegah meningkatnya insiden penyakit yang berhubungan dengan diet, ilmu gizi mulai mengadakan penelitian bagaimana zat makanan bekerja di tingkat molekuler. Nutrigenomik adalah ilmu yang mempelajari hubungan molekuler antara zat makanan dan respon gen yang bertujuan supaya dapat meramalkan bagaimana perubahan pada unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap polimorfisme genetik pada metabolisme lipid dan karbohidrat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem pengaturan dan pengontrolan yang kompleks terhadap metabolisme lipid dan karbohidrat dalam tubuh. Pengetahuan ini dapat membuka jalan bagi penyusunan rekomendasi diet yang lebih baik berdasarkan faktor genetik seseorang individu untuk menurunkan risiko penyakit jantung koroner dan diabetes mellitus. Sejarah nutrigenomik, hubungan antara konsumsi makanan dan beragamnya respon pada berbagai individu dengan latar belakang genetik yang berbeda sudah lama diketahui. Misalnya pada kasus galaktosemia dan penilketonuria atau PKU. Interaksi antara ilmu biologi, genomik, dan kesehatan telah membuka peluang penerapan teknologi genomik pada ilmu gizi. Pada tahun 2001, para ilmuwan dalam Human Genome Project mengumumkan bahwa referensi urutan gen manusia telah berhasil dipetakan. Sejak saat itu, pengetahuan mengenai tubuh manusia semakin terbuka. Pengetahuan tersebut mencakup informasi genetik, bukti lebih lanjut tentang interaksi antara gen dengan zat makanan dan lingkungan, dan pola ekspresi gen yang berhubungan dengan penyakit kronis. Untuk mencegah meningkatnya insiden penyakit yang berhubungan dengan diet, ilmu gizi mulai mengadakan penelitian bagaimana zat makanan bekerja di tingkat molekuler. Hal ini mencakup interaksi antara berbagai zat makanan pada tingkat gen, protein, dan metabolisme. Oleh karena itu, penelitian di bidang gizi mulai bergeser dari epidemiologi dan fisiologi ke biologi molekuler dan genetik dan lahirnya nutrigenomik. Definisi nutrigenomik. Nutrigenomik adalah ilmu yang mempelajari hubungan molekuler antara zat makanan dan respon gen yang bertujuan supaya dapat meramalkan bagaimana perubahan pada unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Nutrigenomik merupakan ilmu pengetahuan baru sehingga memiliki beberapa definisi yang berbeda. Gen dan metabolisme. Secara genetik, manusia memiliki 0,1% perbedaan genetik dan ini telah cukup menjadi pembeda antara individu manusia. Tipe variabilitas genetik yang paling umum adalah single nucleotide polymers atau SNP, suatu substitusi basa tunggal di dalam sekuen DNA. Dalam nutrigenomik, zat makanan dipandang sebagai signal yang dapat berinteraksi dengan promoter gen tertentu sehingga ekspresi gen tersebut dapat meningkat atau berkurang. Sekali zat makanan berinteraksi dengan gen, ia akan merubah gen, ekspresi protein, dan produk metabolit sesuai dengan tingkat signal zat makanan tersebut. Sehingga diet yang berbeda akan menimbulkan pula
Perbedaan pada pola gen, ekspresi protein, dan produk metabolit. Nutrigenomik mencoba menggambarkan atau menguraikan pola-pola ini yang dikenal sebagai dietary signatures atau penanda diet. Interaksi zat makanan dan gen pada metabolisme lipid. Lipid utama pada tubuh manusia adalah kolesterol dan trigliserida. Lipid bersifat tidak larut dalam air, sehingga transportnya dalam darah dilakukan dalam bentuk lipoprotein yang bersifat larut dalam air. Lipoprotein merupakan makromolekul berbentuk sferis dengan inti nonpolar dikelilingi selubung permukaan yang mengandung lipid polar dan apolipoprotein. Lipid pada inti adalah trigliserol dan kolesterol ester, sementara lipid pada selubung adalah kolesterol bebas dan fosfolipid. Komponen protein pada lipoprotein disebut apolipoprotein. Terdapat hubungan dinamis antara nutrisi dan gen pada metabolisme lipid. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan gen tertentu atau gen yang mengandung alel APOA1 memiliki kadar LDL yang lebih tinggi dibandingkan individu dengan gen lainnya. Setelah melakukan perubahan komposisi diet monounsaturated fatty acid atau MUFA dari 12% menjadi 22%. Penelitian yang lain menunjukkan bahwa konsumsi polyunsaturated fatty acid atau PUFA pada individu dengan gen tertentu akan menurunkan kadar HDL, sedangkan pada individu yang lain akan meningkatkan kadar HDL. Interaksi zat makanan dan gen pada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan kelainan metabolik yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah akibat adanya resistensi insulin. Pada resistensi insulin, hati, otot, dan lemak tidak mempunyai respon terhadap insulin. Kadar glukosa darah yang stabil diperlukan untuk menyediakan energi bagi otak, otot, dan organ, dan kelebihan energi akan disimpan di jaringan lemak. Banyak penelitian menyatakan bahwa diabetes mellitus tipe 2 juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Antara lain, penelitian di Belanda menyatakan bahwa anak yang lahir dengan berat badan lahir rendah pada kondisi kelaparan di Amsterdam memiliki kadar glukosa darah postprandial lebih tinggi. Penelitian di India menyatakan bahwa bayi dengan body mass index atau BMI rendah pada 2 tahun pertama kehidupan memiliki risiko yang tinggi terkena diabetes. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gizi buruk pada janin dan bayi menimbulkan pengaruh buruk pada mekanisme yang mengatur toleransi karbohidrat. Hal ini akan mempengaruhi struktur dan fungsi sel beta dan bisa merubah respon jaringan terhadap insulin. Manfaat nutrigenomik. Manfaat nutrigenomik untuk masa sekarang ini memang belum banyak dirasakan, karena untuk melakukan pemeriksaan gen masih memerlukan biaya yang mahal. Namun, di masa yang akan datang, kemungkinan pemeriksaan gen akan lebih murah dan mudah dilakukan, karena penelitian tentang nutrigenomik dewasa ini mulai berkembang dengan pesat. Diharapkan dengan bertambahnya pengetahuan di bidang ini, akan timbul pemahaman tentang bagaimana zat makanan mempengaruhi jalur metabolik dan hemostaltik. Dengan demikian dapat digunakan untuk mencegah perkembangan penyakit yang berhubungan dengan diet seperti obesitas dan diabetes tipe 2.